Doakan kami, amin. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, baik dan semangat ya, baik dan semangat. Oke, saya minta tanya mana sebentar. Belum Bu, sakit Bang. Ya, ada surat pemberitahuan? Ada Bu. Masih semangat belajar hari ini kan? Oke, nah kita akan mempelajari tentang bagaimana solusi yang akan bisa kita buat untuk mengatasi dampak dari pemanasan global. Nah, jadi hari ini kita masih membahas tentang pemanasan global, tapi pada subpokok bahasan perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Kemudian nanti di sini profil pelajar Pancasila yang diharapkan terbentuk pada kalian adalah yang pertama bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, gotong royong, dan berpikir kritis. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nah nanti melalui proses mencari informasi boleh dari internet, boleh dari buku pegangan kalian ya. Bertanya dalam diskusi nanti kalian bisa saling bertanya atau boleh langsung bertanya ke saya. Dan diskusi peserta didik berarti kalian mampu menciptakan alternatif solusi terhadap perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global dengan percaya diri. Harus dengan yakin kalian menunjukkan bahwa kalian itu bisa menemukan satu solusi untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Ya, coba kita lihat di sini untuk membangkitkan pikiran kreatif kalian ya, pikiran kritis kalian. Ada beberapa pertanyaan di sini, nanti kalian jawab. Nah, tahukah kalian bahwa sudah beberapa tahun ini datangnya musim hujan atau musim kemarau hadir lebih cepat dari biasanya? Iya ya kan, kita rasakan itu ya. Terus kenapa? Coba, mengapa itu terjadi? Mengapa terjadi mungkin bisa dikatakan pemanasan kemarau atau musim hujan itu udah nggak menentu lagi jadwal, suka-sukanya gitu. Bahkan dalam satu hari aja bisa pagi hujan, siang panas, sore hujan lagi gitu kan. Nah, kenapa kira-kira itu terjadi? Apa penyebabnya? Oke, Jonathan. Apa? Menurut saya musim hujan, musim kemarau itu tidak perlu lagi kapan terjadinya karena dampak dari pemanasan global. Jadi pemanasan global kan itu meningkatkan suhu bumi, itulah yang meningkatkan intensitas terjadinya musim kemarau. Kemudian karena panasnya tadi es mencair, air laut meningkat, curah hujan pun tapi meningkat. Karena perubahan tadi yang menjaga siklus iklimnya jadi kacau. Intinya di sini karena perubahan lingkungan itu ya, perubahan lingkungan yang membuat keadaan musim panas atau musim hujan itu nggak menentu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa sekarang ini udara tidak terasa sejuk atau segar lagi? Kadang kan mendung tapi panas kan gitu. Atau bahkan karena saya kan dari Brastagi kan, sana kan dingin, kota dingin gitu lah terkenal. Tapi sekarang udah biasa aja, udah biasa di sana. Nah, coba kenapa ini terjadi? Oke, Kristi. Menurut saya mengapa sekarang udara tidak terasa sejuk lagi karena dampak dari pemanasan global Bu. Nah, dampak itu mengakibatkan polusi di udara yang diakibatkan dari asap kendaraan bermotor, asap rokok, dan juga kurangnya tanaman-tanaman hijau yang ada di sekitar kita. Iya. Jadi yang disebutkan Christine dengan Jonathan tadi tetap akibat dari dampak pemanasan global. Jadi dampak dari pemanasan global, gitu ya. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua ya. Dua kali, sekali. Oke ya. Oke, sekali lagi. Tepuk sekali, tepuk dua kali, sekali. Lagi. Tepuk sekali, tepuk dua kali, sekali. Adanya. Nanti siapa yang dua kali kita suruh nyanyi ya? Suruh nyanyi depan. Oke. Tepuk sekali, tepuk dua kali, sekali. Oke, silakan dulu. Kita tunggu kita semua. Baik. Berarti semangat, udah fokus ini, udah konsentrasi kita melaksanakan kegiatan hari ini. Nah, kita sudah membentuk kelompok pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah membentuk kelompok ya. Nanti ada waktu kalian akan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing.
kita lihat di sini yang akan kita lakukan. Ya. Coba ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, dan dari pertanyaan ini akan muncul ide-ide kalian untuk menemukan solusi paling tidak mengurangi dampak dari pemanasan global, ya. Dan apakah kalian sering membuang sampah tidak pada tempatnya? Enggak pernah ya? Pernah. Sering? Enggak. Tapi pernah ya kan? Di mana kalian sering buang sampah? Di laci ya kan? Nah, laci itu tempat sampah? Enggak. Nah, jadi itu kesalahan kita ya. Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika sampah-sampah bertumpukan di mana-mana? Nggak ada yang tahu? Oke, yang Cia. Jika sampah bertumpukan di mana-mana akan menimbulkan aroma tak sedap. Menimbulkan aroma yang tak sedap. Ada lagi kayak Cia? Hanya menimbulkan aroma tak sedap aja. Menimbulkan penyakit. Terus ada lagi? Paling tidak suasana nggak akan nyaman ya kan? Nggak akan nyaman. Dan kemudian apa yang kira-kira dari sampah yang bertumpukan itu ya kan? Tadi kan ini intinya sampah. Bisa nggak kita lakukan sesuatu, karena sampah itu kan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Dari sampah itu kira-kira bisa nggak kita membuat sesuatu untuk mengatasi dampak dari pemanasan global? Karena ingat ya, sampah menimbulkan pemanasan global. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya, kita kan belajar yang kreatif ya kan, pasti bisa. Nah, baik, berarti sudah ada di pikiranmu bahwa dari sampah yang berserakan itu atau hal-hal yang menyebabkan pemanasan global itu akan bisa diatasi dengan menemukan satu solusi ya. Nah, coba perhatikan gambar. Yang di proyektornya perhatikan itu gambar apa? Tanah kering karena ini ada lagi. Tapi air ada sebenarnya, cuma airnya tinggal sedikit. Nah, sebenarnya ini tadi sudah disebutkan bahwa pasti jelas tanah kering ini terjadi karena kemarau. Oke, kemarau yang nggak menentu waktunya tadi itu akibat dari apa? Pemanasan global. Nah, pemanasan global itu yang membuat terjadinya pemanasan global itu apa? Sampah, ada dirasa sampah. Oke, salah satu sampah. Terus apa lagi? Kendaraan bermotor. Siapa tadi? Kendaraan bermotor. Oke, Christine, kendaraan bermotor. Oke, ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Es yang mencair, ya kan? Terjadi di mana? Betul. Kira-kira ada nggak perbandingan atau perbedaan antara gambar yang pertama tadi dengan gambar yang kedua ini? Ada ya kan? Apa perbedaannya? Hah? Apa perbedaannya gambar pertama dan gambar kedua? Apa Jonathan? Lokasinya, benar ya kan? Lokasinya lah. Tadi di tanah ya kan? Ini di es kan, di foto. Penyebabnya sama nggak? Sama. Apa penyebabnya? Berarti bisa kita simpulkan bahwa solusi untuk mengatasi dua gambar ini bisa sama ya? Karena penyebabnya juga sama. Oke, saya yakin kalian pasti bisa menemukan satu solusi ya. Baik, silakan sekarang sebutkan proyek yang sudah kalian pikirkan sebelumnya, karena pertemuan sebelumnya sudah saya kasih tahu juga ya. Oke, kelompok satu mana? Baik. Oke, Anggita, kelompok satu. Kami berencana ingin membuat poster. Jadi isi posternya ini nanti bahaya pemanasan global dan bagaimana cara mencegah pemanasan global. Oke, berarti ada pesan di dalam poster itu gitu ya. Apa bahaya dan bagaimana cara mencegahnya. Kelompok dua mana? Oke, kelompok dua. Kami berencana mendaur ulang kardus bekas menjadi sebuah rambut. Mendaur ulang sampah berarti ya. Mendaur ulang sampah menjadi apa? Hal yang bisa kita manfaatkan, produk yang bisa kita manfaatkan. Oke, kelompok tiga mana?
Kelompok 3, Grace. Kami berencana Mendaur ulang botol plastik menjadi tempat pensil. Oke, kelompok 4 ya. Kami berencana membuat video yang berisikan tentang penghijauan. Membuat video yang isinya tentang penghijauan gitu ya. Karena penghijauan itu untuk menghasilkan oksigen dan menyerap CO2. Terus kelompok 5 mana? Oke, kelompok 5 Kami berencana mendaur ulang botol plastik bekas jadi berbunga. mendaur ulang sampah juga ya, menjadi pot bunga. Oke, kelompok 6. Ya, kelompok 6 mendaur ulang sampah juga. Mendaur ulang sampah. Berarti ada 3 kelompok ya yang mendaur ulang sampah ya. Karena memang sepertinya itu yang paling dekat dengan kita ya, sampah gitu. Baiklah, berarti sudah punya ide masing-masing, sudah yakin dengan proyek yang kalian diskusikan dalam kelompok dan sudah yakin dengan produk yang akan dihasilkan begitu ya. Nah, kemudian pembuatan produknya ini diusahakan dalam pembelajaran ini selesai. Berarti nanti kita kumpulkan setelah selesai pembelajaran fisika. Setuju? Setuju. Oke. Tapi ingat, sebelum hasil dikumpulkan, kalian harus presentasi dulu untuk menunjukkan karya kalian ke teman-teman kalian. Gitu ya. Supaya terlihat bahwa memang kalian itu adalah orang-orang yang kreatif. Nah, kemudian nanti saya akan bagikan ke kalian, ke setiap kelompok LKPD. Silakan sekarang gabung ke kelompokmu masing-masing. Nanti kalian ikuti pelaksanaan proyek yang akan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Sudah ada beberapa pertanyaan, nanti silakan jawab. Hanya jawab sesuai dengan pengalaman kalian ketika membuat proyeknya, ya. Baik, sudah bisa bekerja sesuai dengan proyek yang kalian sudah pikirkan bersama ya. Bisa? Kalau pertama saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 1. Mari kelompok 1. Oke, silakan. Nanti jelaskan alasan kalian kenapa membuat itu, gitu ya. Baik, semuanya boleh agak diputar badannya melihat karya dari kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kami ingin mempertunjukkan hasil karya dari kelompok kami. Jadi di sini kami membuat poster. Poster ini berisikan tentang bahaya pemanasan global dan cara mengatasi pemanasan global dengan cara reduce, reuse, sama recycle. Jadi tujuan kami membuat poster ini adalah kami bertujuan untuk memberikan informasi dan mengajak teman-teman yang melihat poster ini untuk mengurangi pemanasan global. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempertunjukkan hasil dari hasil kerajinan kami, yaitu olahan dari bahan sampah kardus menjadi buku. Pertama-tama kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bagas. Saya Yeni Jesse Payung, saya Valensi Naga. Saya Aulia Manipurba. Adapun alasan kami ingin membuat kardus ini menjadi kerajinan yang lebih menarik, kerajinan khas buku, karena kami memang sangat tertarik dan sangat mudah dalam membuatnya, sekaligus menjadi fungsi utama dalam penyimpanan buku dan bisa menjadi sarana untuk mengurangi bahan limbah sampah.
Dan di sisi lain, kerajinan ini bisa sebagai untuk menjual barang dalam mendapatkan penghasilan. Untuk membuat seperti ini dengan diasinya stick-stick dan kertas dan juga kertas karpet ini. Ini juga kami menggunakan ini karena dapat mencegah pemanasan global yang terjadi di negara kita ini. Jadi produk yang kami buat ini adalah botol aqua bunga dari botol plastik. Tujuan kami membuatnya itu ada dua. Pertama, mengurangi sampah, yaitu sampah botol plastik yang tentunya banyak ada di sekitar kita. Yang kedua itu mengurangi polusi udara, melalui pot yang kami buat. Kita akan menanam tanaman di sini. Secara tidak langsung kita sudah mengurangi polusi. Alasan kami membuat ini, alasannya yang pertama bahannya gampang dicari. Yang kedua, pembuatannya simpel. Atau menariknya teman-teman, kami membuat pot bunga ini kurang dari 5 menit. Jadi dalam waktu 1 jam kita bisa membuat lebih dari 20 pot bunga dalam 1 jam. Nah, pot bunga tadi tentunya akan bermanfaat untuk mengurangi polusi udara melalui tanaman yang kita tanam di pot bunga tersebut. Saya Juliani mewakili kelompok 6 ingin menanggapi proyek dari kelompok ini. Yang pertama, tujuannya sudah bagus karena sekali dua ya tujuannya, selain mengurangi sampah yang berserakan juga membantu penyerapan gas-gas CO2 untuk mengurangi gas-gas rumah kaca. Itu tujuannya sudah sangat bagus. Di sini kami mohon maaf mungkin sedikit, akan lebih baik dan lebih indah lagi kalau potnya itu dipercantik dan lebih menambah warna-warna. Yang kedua, kalau bisa menggunakan wadahnya itu yang lebih besar lagi, karena kan nanti bunganya itu semakin lama kan semakin bertumbuh gitu. Jadi kalau misalnya di situ juga dia akan berkembang, jadi lebih baik lagi dia menggunakan wadah yang lebih besar lagi. Sudah sangat bagus tujuannya karena membuat tujuan manfaat dua sekaligus. Sekianlah pendapat dari kami. Saya Juliani mewakili kelompok 6. Dua, kalau dari sisi sarana untuk mengurangi sampah, ide kalian memang sudah bagus. Tapi saya ingin bertanya mengenai tumbuhan yang kalian tanam, apakah efektif nantinya sesuai dengan kapasitas ukuran dari bunganya? Selamat pagi teman-teman. Sebelum kami merealisasikan hasil proyek kami untuk mengurangi hasil dampak pemanasan global, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Marmun. Nama saya Gloria Rejegisa. Nama saya Juliani. Nama saya Doni. Nama saya Kona. Baik, adapun tujuan kami membuat produk ini, yang pertama pastinya untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik yang menjadi penyebab yang paling besar dalam pemanasan global. Dan juga sampah plastik ini mudah kita temukan di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah kita ini. Aqua bekas, botol-botol plastik bekas bisa kita manfaatkan menjadi benda yang lebih berguna lagi dan bermanfaat. Juga ini menambah nilai estetika di sekitar kita, terutama kaum pelajar, dan juga sebagai tempat-tempat pensil, stadion. Ini juga memiliki nilai jual, jadi jika kita semakin kreatif, maka nilai jualnya semakin tinggi. Jadi banyak sekali manfaatnya jika kita membuat ini. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi hasil dari proyek ini? Baik, kepada saudara kita. Baiklah, saya Anggita Sulawahim mewakili kelompok 1. Di sini kami ingin memberikan apresiasi kepada kelompok 6 karena hasil karyanya yang bagus dan menarik, yang memberikan kami inspirasi untuk membuat tempat kumpul seperti ini. Terima kasih. Sudah bagus gitu ya. Terima kasih atas saudara kita. Apakah ada teman-teman lain yang ingin menanggapi juga? Baik, kepada saudara Jonathan. Mengapresiasi pertama-tama ya, karena hasilnya sangat bagus dan memuaskan. Yang kedua, kami ingin memberi kritik. Jadi sebetulnya saya lihat ya, porsi dari barang-barang bekas dan yang bukan barang-barang bekas ini 50-50. Jadi penggunaan kain baru menurut saya terlalu banyak. Jadi kain baru kan nggak termasuk ke barang-barang bekas ya. Walaupun kita dapat
pada anggotanya ternyata sudah jorok atau kurang bagus. Jadi kami meminta saran dari juri, apa kira-kira konkretly kain plannya yang termasuk barang-barang bekas itu semuanya itu dari barang bekas. Terima kasih. Baiklah, dapat menanggapi pernyataan dari saudara Jonathan. Menurut kelompok kami, memang kalau menggunakan barang-barang bekas seluruhnya itu akan lebih mengurangi dampak-dampak sampah-sampah plastik. Cuman kalau misalnya kita menggunakan barang-barang bekas seluruhnya, sudah pasti nilai estetikanya lebih kecil. Di sini kan juga fungsinya itu untuk memperindah sekaligus memiliki nilai jual. Kalau misalnya kita buat dari barang-barang bekas seluruhnya, nilai jualnya mungkin juga ada, tapi pastinya lebih rendah dari yang kalau kita tambahkan barang-barang yang membuat benda ini lebih menarik. Juga untuk menggantikannya ini bisa saja kita menggunakan seperti yang dibuat oleh kelompok 3 tadi, hampir sama dengan ini fungsinya juga, menggunakan stick-stick ice cream juga bisa. Apakah saudara Jonathan bisa menambahkan? Terima kasih. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin menanggapi? Kami persilakan. Baik, jika tidak ada, sekian dari kelompok kami atas perhatiannya. Terima kasih. Oke, kita sudah cukup kreatif ya untuk kalian yang lakukan hari ini. Maka secara tidak disadari oleh masyarakat sebenarnya pemanasan global itu bisa dikurangi, ya kan? Dikurangi, bisa diatasi. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, dari yang sudah kita bahas hari ini, kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Ya, oke, Jonathan silakan. Menurut saya kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini, kalau kita misalnya memperhatikan sekeliling kita, banyak sekali penyebab pemanasan global di sekitar kita. Tapi kalau kita bisa lebih kreatif, kita bisa memikirkan cara untuk mengolah dampak penyebab pemanasan global tadi menjadi hal-hal yang punya nilai jual seperti yang kita semua sudah buat di sini. Oke, itu pendapat Jonathan. Ada lagi yuk. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Ya, silakan Juliani. Juliani dari kelompok 6. Dari kegiatan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa semua dampak memang tidak seluruhnya, tapi bisa kita kurangi dampak dari pemanasan global ini, terutama sampah plastiknya yang paling banyak membuat efek-efek dalam pemanasan global. Juga yang sampah yang sulit terurai. Jadi kita bisa membuat inovasi-inovasi baru dari sampah plastik itu untuk menjadi lebih bermanfaat dan pastinya lebih memiliki nilai indah dibandingkan dia jadi sampah aja di situ pasti udah jadi sampah kotor juga. Kalau kita ubah dia juga bisa memiliki nilai yang bermanfaat, juga bisa memiliki nilai jual. Jadi dari kegiatan hari ini itu bisa membangun kreativitas kita lagi untuk bisa menjadi pemuda-pemuda dan generasi-generasi yang lebih bernalar kritis untuk mengolah sampah ini agar dapat mengurangi plastik. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari proses ini. Baik, itu bukan untuk kita semua. Dari dua pendapat yang disebutkan oleh temanmu tadi, intinya bahwa kita bisa mencegah atau mengurangi dampak dari pemanasan global ya. Dari kegiatan kalian hari ini sudah kita temukan ada beberapa solusi alternatif yang bisa kita buat untuk mengurangi dampak pemanasan global. Sekali lagi, jangan hanya berhenti di sini aja, tapi silakan berkarya di luar. Ya, silakan berkarya di luar. Nah, jadi kegiatan diskusi kita sudah selesai. Silakan atur lagi nih, atur lagi nih. Dalam kegiatan kita hari ini, coba kalian refleksikan kira-kira ada nggak kekurangannya ya untuk kegiatan pembelajaran berikutnya biar kita semakin bagus dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Jangan lupa nanti tuliskan nama kalian.
nanti saya baca, jadi mungkin ada kekurangan nanti kan, maka kita akan bersama-sama perbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Nah kemudian untuk menunjukkan bahwa kalian memang sudah memahami kegiatan pembelajaran hari ini, coba kalian jawab beberapa pertanyaan yang akan diberikannya. Jangan lupa juga menuliskan nama dan kelas. Jangan lupa tulis nama. Menuliskan nama jangan lupa pakai sebenarnya bukan. Nanti kalian ini diantar ke kantor. Biar guru tahu kan bahwa kelas 10 kreatif. Ya. Udah? Baik, kalau silakan. Baik, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Nah, pertemuan selanjutnya karena bab 3 sudah selesai, kita akan mengadakan penilaian harian ya, untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jadi kalian harus mempersiapkan itu belajar di rumah. Kemudian doa penutup, anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami sudah mendengar semua kegiatan kami. Tuhan, kiranya itu menjadi berkat bagi masa depan kami. Tuhan, inilah anakmu yang kami sampaikan dan Tuhan Kristus Tuhan kami. Sampai ini sudah bosku. Selamat pagi itu di sini. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang, boleh istirahat dulu ya.